Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu 7 sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di rumah masing-masing. Masa pandemi ini mendorong kita untuk terus belajar dan mempraktekkan tatanan hidup baru dengan bertekun dalam doa. Kita diminta untuk memanjatkan permohonan kepada Bapa yang setiawan, kiranya selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di dalam ibadah ini, bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB, kita mengingat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-27, 5 Juli 1994, 5 Juli 2021. Kita juga bersyukur bersama pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa GPIB yang tepat pada hari ini memasuki usianya yang ke-40, 11 Juli 1981, 11 Juli 2021. Tema ibadah: berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan, mengajak kita dengan penuh sukacita dalam ketekunan berdoa, merayakan hari Tuhan ini seperti menggunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Besar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Lenastin Sispiani Titi Halawa Litik Sarjana Teologia. Ungkapan situasi. Hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 telah menggiring kita memasuki suasana penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita sering terusik dengan kabar berita tentang banyak orang yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara. Dengan jalan pikiran berbeda dan beragam, sikap tak menentu, banyak orang mencari selamat sendiri. Sebagai orang percaya dan yang mengasihi Tuhan, mari tenangkan diri dan mengingat kebaikan-Nya. Bersyukur kepada Tuhan akan membuat hati kita senang dan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik agar saling menguatkan. Berangkat dari kunjungan ke tempat yang asing dan berbagai wilayah yang belum dikenal baik, Yayasan Diakonia GPIB menjumpai banyak orang yang terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Demikianlah Yayasan Diakonia dibentuk dan melaksanakan tugas misioner GPIB. Justru di masa pandemi ini, kehadiran Yayasan Diakonia semakin terlihat jelas dalam aksinya. Maka bersama Yayasan Diakonia, kita pun akan menyatakan diri sebagai para pelayan yang rela memberi pertolongan, sedia mendengarkan keluhan dan kesusahan orang lain dengan rajin berbagi kasih. Kiranya harapan kita berkenan bagi Allah Maha Baik,
Hari ini juga kita bergembira merayakan HUB kaum bapa di jemaat masing-masing. Dengarkanlah kesaksian mereka. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Bersama kaum bapa yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja, dan negeri ini dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa. Kita ikut berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan. Di segala waktu dan keadaan, mari kita memuji kebaikan-Nya. Mari menghadap Allah, pujilah Dia Yesus Tuhan, bersama beribadah. Angkat suara, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan. Ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu. Janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah. Tiada kandang apapun, mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wahyu pasal 3 ayat 20, nas pembimbing. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Terimalah salam. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Saat kau
Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati napas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersukacita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini, dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan. Tapi saat kami merasa tidak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkan dan kuatkanlah iman kami kepada-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepada-Mu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia. Dari tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai, lengah, tidak patut dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat. Tetapi dalam doa kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepada-Mu ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu, baharuilah hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan diri kami, hati dan pikiran kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu, biarlah kami dapat menghayatinya dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri dan sedia mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11 yang menyatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Pujilah hai semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sukacita kita pada saat ini sebagai gereja, kita bersyukur bersama dengan Yayasan Diakonia yang berusia ke-27, dan kita juga bersyukur bersama dengan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak memasuki usia ke-40. Saat ini kita hendak merenungkan tema
berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan. Doa senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Doa merupakan sarana yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Doa menjadi suatu wadah untuk umat Tuhan berkomunikasi dengan Tuhannya. Sebagaimana Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Dan Yesus sendiri, ia juga selalu melakukan segala sesuatu di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Ia pun selalu terhubung dengan Bapanya melalui doa. Doa yang senantiasa kita juga bisa temukan bagaimana Yesus ketika ia berdoa kepada Bapanya. Misalnya kita bisa dapatkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani saat ia akan menghadapi penderitaannya, kesengsaraannya. Dengan bertekuk lutut di hadapan Bapa, ia juga menyampaikan, mengungkapkan segala perasaannya dan apa yang akan dihadapinya. Sehingga ini juga yang hendak memberikan pemahaman kepada kita ketika kita berdoa, kita akan tunduk dengan sikap rasa hormat kepada Tuhan dan juga menyampaikan, mengungkapkan segala perasaan, baik itu berupa keluh kesah, berupa permohonan atau permintaan, dan tentu juga bahwa doa senantiasa dipanjatkan dengan rasa syukur. Dan itu pun kita temukan ketika Yesus berdoa bagi murid-muridnya dalam Injil Yohanes. Ia selalu mengungkapkan rasa syukurnya bagi murid-murid yang mengikut dia dan mendoakan supaya mereka juga akan tekun di dalam doa, di dalam keintiman mereka dengan Allah sebagai Bapa, di dalam melaksanakan setiap tugas pelayanan mereka, pemberitaan Injil. Mereka selalu diingatkan juga untuk tetap berkomunikasi dengan Allah
yang empunya pekerjaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memahami apa yang disampaikan di dalam pembacaan kita menurut Injil Matius tentang hal pengabulan doa. Matius menulis, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Tentu perkataan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa di dalam doa itu mereka juga menunjukkan kedekatan diri pribadi seseorang dengan Tuhan. Setiap orang datang di dalam doa kepada Allah sebagai Bapa, dan di dalam doa itu akan menunjukkan keyakinan yang penuh terhadap Bapa di sorga. Tidak ada keraguan di dalam hati, dalam pikiran, dan dalam sikap untuk berdoa kepada Bapa. Dengan demikian, maka apa yang dikatakan mintalah, carilah, ketoklah, hal-hal ini berkaitan dengan doa dalam permohonan dan juga di dalam melakukan sesuatu dan mendapatkannya, lalu orang akan menerima karena ketekunannya di dalam doa, sehingga pintu akan dibukakan baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ini, bahwa perlu setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus senantiasa ada di dalam keterikatan dirinya dengan Allah melalui doa. Dan kita juga mengingat bahwa setiap hal yang kita minta kepada Bapa, Ia akan memberikannya. Sehingga dengan demikian, bahwa pemberian itu adalah cuma-cuma. Setiap hal yang diminta Tuhan akan karuniakan. Sebagaimana
juga bahwa ketika meminta itu bagaikan seseorang yang sedang menadahkan tangannya dan meminta kepada tuannya. Dengan demikian, bahwa di dalam kehidupan kita membutuhkan apa yang kita perlukan itu datang dari Tuhan. Kita tidak mampu untuk mengadakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus meminta kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika meminta itu, hal-hal yang kita minta kepada Tuhan, kita ikut sertakan iman, percaya kita bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita mohonkan kepadanya. Namun dengan demikian, kita juga ketika kita meminta, bukan berarti kita memaksakan kehendak kita, keinginan kita kepada Tuhan. Kita juga akan ada di dalam kesabaran menanti jawaban Tuhan. Tentu ini juga membutuhkan bagaimana kesatuan hati kita dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian ketika kita meminta itu adalah hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat Tuhan mengabulkan doa, dan itu juga mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita minta, maka sesungguhnya bukan Tuhan tidak tahu kebutuhan kita, tetapi Tuhan memberi lebih dari apa yang kita minta. Dan itulah yang menjadi anugerah untuk kita percaya akan semua pemberian Tuhan. Kita pun selalu mencari. Dengan kata carilah, maka tentu kita melakukan apa yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat kita berdoa, maka permintaan kita, permohonan kita kepada Tuhan itu kita selalu cari, tetap kita kerjakan, kita bekerja. Namun di sana kita dituntun dengan hikmat Tuhan, supaya dengan demikian ketika melakukan pekerjaan itu, apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan dan kita lakukan dalam aksi kita bekerja, tentu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena seringkali juga didapatkan kalau di dalam doa itu kemudian kita anggap
bahwa begitu lamanya untuk tidak ada apa yang kita inginkan, kita peroleh, kita dapatkan, maka tentu saja kadangkala diikuti dengan cara-cara yang sangat bertentangan dengan Tuhan. Karena itu, maka di sini diingatkan, carilah. Di situ membutuhkan bagaimana kita bekerja, kita juga melakukan apa yang kita doakan itu dengan penuh keyakinan Tuhan menolong dan membimbing kita untuk mendapatkan apa yang kita cari, apa yang kita doakan. Demikian yang diajarkan tentang ketoklah. Maka di sini yang penting bagi kita ketika kita mau mengetok pintu, supaya Tuhan membukakan pintu bagi kita. Kita pun harus tekun. Kita dengan seluruh keadaan hidup kita benar-benar menunjukkan kesungguhan kita di dalam setiap permohonan kita kepada Tuhan, kesungguhan untuk percaya bahwa Tuhan akan membuka pintunya bagi kita. Itu juga berarti bahwa Dia akan membuka jalan bagi kita. Di sini pun Bapak Ibu Saudara perlu untuk kita mengingat ketika kita juga harus tahu pintu yang Tuhan akan bukakan bagi kita. Oleh karena itu tidak akan jemu-jemunya kita untuk menyampaikan apa yang sedang kita butuhkan jalan keluar dari setiap persoalan. Sehingga dengan demikian, dalam ketekunan kita, kesabaran kita, dan juga kita tidak putus asa untuk tetap berdoa dalam arti mengetok pintu. Tuhan akan membukakan bagi kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana juga disampaikan tentang perumpamaan, yaitu dikatakan di situ pada ayat 9 sampai 11, bagaimana seorang yang meminta roti tentu tidak akan ia memperoleh batu, ataukah bahwa ia akan meminta ikan tetapi diberikan ular. Inilah yang mau dikatakan bahwa apapun yang kita minta tentu Allah akan mendengar dan Allah juga akan memberikan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Sehingga dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Sehingga ini mau membandingkan seorang bapa yang sayang kepada anaknya, bapa yang setiap hari dalam keluarga, ia akan memberikan pasti yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan ia tahu apa yang harus ia berikan bagi anak-anaknya. Sehingga pemberian itu akan memberikan kesukaan, kegembiraan, keluar dari kesulitan-kesulitan.
Dan itulah yang juga pasti diberikan oleh Bapamu yang di sorga. Karena itu, Bapa yang di sorga, Ia akan memandang ke bumi, melihat anak-anaknya, apa yang mereka perlukan. Dan Dia karuniakan itu di dalam doa-doa mereka. Sehingga dengan demikian, Bapa yang di sorga akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ajaran Yesus melalui doa ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah sangat memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Apa yang diperlukan oleh anak-anaknya ketika mereka meminta, selalu datang, minta, cari, ketok. Ketika itu terus dilakukan, maka Allah setia mendengar, dan Allah yang setia juga akan memberi. Bapak Ibu Saudara, dalam hari ulang tahun Yadia ke-27 ini adalah tentang Yayasan Diakonia. Karena itu maka tentu juga mau mengajarkan kepada kita bahwa doa itu bukan hanyalah kita berpikir tentang permintaan-permintaan kepada Tuhan semata. Ketika kita meminta kepada Tuhan, apakah itu soal kekayaan, kekuasaan, ataupun juga hikmat yang menyangkut soal kepintaran, kecerdasan dalam berbagai ilmu pengetahuan dunia ini. Tetapi yang sesungguhnya, ketika permohonan dan permintaan kita kepada Tuhan Dia karuniakan, maka itu juga mengingat bahwa kita pun hadir bagi orang lain. Kita melakukan segala diakonia itu dengan begitu sukacita, bersyukur kepada orang lain. Apalagi di tengah-tengah kesulitan karena pandemi COVID-19 ini, kesehatan sangat penting untuk dijaga dengan baik dalam diri setiap orang, dan orang juga dapat menjaga orang lain supaya mereka pun tidak akan tertular dengan penyakit saat ini. Karena itu, maka doa memang merupakan satu gerakan yang harus kita lakukan untuk supaya menjaga kesehatan, berdiakonia untuk semua orang supaya mereka juga merasakan kesembuhan dan mereka penuh dengan puji-pujian. Mereka juga akan tetap bergantung dekat dengan Tuhan dalam doa-doa mereka. Dan dari kehidupan setiap pribadi, Tuhan pakai untuk menjawab doa-doa orang-orang di sekitar kita. Demikian juga bagi persekutuan kaum bapa dalam usia yang ke-40, maka dengan demikian kita juga diajak untuk senantiasa melihat bagaimana Bapak di tengah-tengah keluarga akan juga terus menciptakan rasa aman dan tentram bagi keluarga, menjauhkan dan menjaga keluarga untuk tetap hidup sehat dengan keadaan saat ini. Bapak pun selalu memberikan yang terbaik bagi keluarga. Namun di dalam segala jerih juang seorang bapak, ia akan tetap bergantung kepada Tuhan lewat doa-doanya. Ia tidak akan melupakan
keterikatan dirinya dengan Tuhan melalui doa. Karena di sanalah ada kekuatan, kemampuan dan kesanggupan seorang bapa untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarganya. Dan juga di dalam pelayanan-pelayanan, maka bapak-bapak juga harus terdepan untuk melakukan pelayanan-pelayanan melalui gereja Tuhan. Setiap hal dipercayakan kepada bapak-bapak untuk melayani Tuhan. Karena dengan demikian kita juga akan selalu tidak hanya berdoa, tidak hanya beraksi dengan pekerjaan, tetapi bersaksi lewat setiap kehidupan yang kita miliki. Tuhan akan memampukan kita semua di dalam menyatakan kasih Tuhan dan segala sesuatunya dalam kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Tuhan semuanya akan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah dan cinta kasih-Mu kepada kami, terutama melalui gereja-Mu GPIB yang telah Tuhan tuntun dan sertai hingga saat ini. Di dalam seluruh tugas panggilan gereja lewat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Saat ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan juga yang telah menuntun Yayasan Yadia dan persekutuan kaum bapa, sehingga dengan segala kiprah pelayanan yang dilakukan akan terus mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi semua pengurus Yayasan Diakonia, apa yang mereka lakukan ya Tuhan, apa yang mereka kerjakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di berbagai tempat mereka datang untuk memberikan diakonia sebagai
perhatian, kepedulian di tengah-tengah kehidupan masyarakat banyak, maka tugas gereja untuk melayani semua orang dalam derita mereka, dalam sakit penyakit, di dalam jeritan-jeritan karena persoalan-persoalan dan pergumulan manusia. Yayasan Yadia hadir untuk menjawab setiap hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Karena itu berkati semua pengurus Yadia supaya mereka juga tetap setia dengan segala hal yang juga tentu mereka hadapi dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Tetapi Tuhan senantiasa memberikan karunia-karunia Tuhan bagi mereka untuk bekerja, sehingga nama Yesus Kristus semakin dipermuliakan banyak orang. Kami berdoa untuk persekutuan kaum Bapak dalam usia ke-40. Kami juga percaya bahwa keberadaan kaum Bapak senantiasa dengan setiap tugas tanggung jawab di tengah-tengah pelayanan GPIB dimanapun berada. Kami yakin bahwa setiap hal dikerjakan juga dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah karuniakan hidup. Tuhan sudah karuniakan apa yang senantiasa diperlukan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, maka selayaknya lah setiap kehidupan kaum Bapa akan senantiasa pula berperan di dalam melakukan pelayanan dan kesaksian. Sebagai Bapak yang terus bersekutu dengan Tuhan lewat setiap doa, sehingga menyatakan ketergantungan diri kepada Tuhan. Dan apa yang diperlukan senantiasa juga dikomunikasikan kepada Tuhan dalam hikmat Tuhan sendiri. Kami berdoa Dewan PKB, GPIB dengan segala apapun yang mereka lakukan di tengah-tengah panggilan pelayanan, maka mereka pun akan selalu dipakai oleh Tuhan untuk terus bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Bagi PKB, GPIB, Getsemani, Balikpapan, Tuhan berkati semua kaum Bapak di dalam kehidupan keseharian. Baik di dalam tanggung jawab keluarga lewat memimpin keluarga untuk terus datang kepada Tuhan, berserah diri, bersekutu dengan Tuhan, juga melalui setiap hal yang mereka kerjakan, dan mereka juga akan menjadi alat bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan dengan orang-orang di sekitar mereka. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan juga tolong dengan situasi saat ini karena pandemi COVID-19. Tuhan nyatakan segala sesuatu kepada mereka, mampukan mereka untuk tetap bekerja dengan baik, mereka sabar, mereka berserah kepada Tuhan dan melakukan apa yang harus mereka mau peroleh di dalam kesembuhan mereka. Bagi semua orang yang saat ini karena terpapar COVID-19, Tuhan juga akan menolong mereka. Bagi para medis, semua TNI Polri yang terus berperan di dalam pencegahan COVID-19 ini, biarlah juga Tuhan akan menolong segala sesuatu komponen dalam pemerintahan yang juga ikut serta untuk mencegah
penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa biarlah keberadaan pemerintah mereka tetap kuat, mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk takut hanya kepada Tuhan. Kami berdoa supaya masyarakat semua juga mendapatkan vaksin yang baik untuk mencegah diri tidak terinfeksi COVID-19. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan secara khusus yang terpapar COVID-19. Ya Tuhan, Engkau juga mengenal anak-anak-Mu di dalam derita mereka, dalam perjuangan mereka untuk kesembuhan. Kami percaya mereka dikuatkan, disanggupkan untuk berada di dalam sakit mereka, dan mereka ikuti seluruh proses pengobatan yang diberikan. Mereka juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kehidupan kami senantiasa kami serahkan kepada Tuhan. Inilah doa, permohonan dan syukur kami kepadamu. Dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Semua waktu, aksi dan segala materi, bahkan hikmat yang Tuhan beri telah kita jalani. Maka mari lanjutkan karya dan layan kita bersama dengan ketulusan memberi. Kita lakukan diakonia. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 10 menyatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadapnya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Marilah mengucap syukur pada Allah atas apa yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakan nama-Nya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan. Di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemik ini, kami masih bertahan dan bersemangat
Terpujilah Engkau, ya Bapa. Kini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB, hari ini memperingati ulang tahunnya, kami memuliakan nama-Mu. Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu. Kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengan doa syukur kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta 11 Juli 2021. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan ringkasan Warta Jemaat. 1. Bagi saudara dan saudari yang ingin menjadi warga jemaat dapat menghubungi koordinator atau majelis sektor di mana saudara berdomisili. 2. Ibadah hari Minggu di rumah. 1. Mengikuti peraturan pemerintah tentang PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka gereja juga melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Karena itu, ibadah hari Minggu tidak dilaksanakan di gereja, berlaku mulai tanggal 11 sampai dengan 25 Juli 2021. 2. Ibadah hari Minggu secara tatap muka di gereja kembali dimulai tanggal 1 Agustus 2021. Demikian penyampaian tentang hal ini, mohon perhatiannya. 3. Berita kelahiran. Telah lahir putri kedua dari keluarga Joko Susilo di Balikpapan tanggal 2 Juli 2021. Anak diberi nama Giska Adriela Putri. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. 4. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2021. 5. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Lenastin S. Titihalau Litik STH, Kantoria, Prokantor, Pianis, Multimedia, dan jemaat yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan baik dalam bentuk persepuluhan, persembahan syukur, serta sumbangan lainnya. Demikian ringkasan Warta Jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudari, diucapkan terima kasih. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-27 tahun Yayasan Diakonia GPIB
dan HUT ke-40 tahun Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pada tanggal 5 Juli tahun 2021 yang lalu, 27 tahun sudah usia Yayasan Diakonia GPIB. Dan pada hari ini, 11 Juli, 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak. Suka duka, jatuh bangun, susah senang, gumul juang dalam pelayanan dan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan mewarnai perjalanan panggilan dan pengutusan Yayasan Diakonia dan pelayanan kategorial PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap melayani bukan dilayani dan tangguh dan luas terus diuji di tengah situasi pandemi COVID-19 yang telah melanda negeri kita sekitar 17 bulan ini, yang akhir-akhir ini kasusnya semakin meninggi mencapai rekor tersendiri di bangsa kita tercinta. Sementara di sisi yang lain, pemerintah juga terus dengan gencar melakukan program vaksinasi demi mewujudkan herd immunity atau kekebalan massal. Pandemi COVID-19 mengubah cara dan pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita, baik dalam aspek kesiapan mental, spiritual, fisik, dan finansial? Sudah banyak bantuan sosial diadakan, vaksinasi juga sudah semakin digencarkan, tetapi apakah itu cukup membuat damai sejahtera? Pola aktivitas baru secara daring seperti bekerja, belajar dari rumah, rapat, diskusi, seminar virtual, juga ibadah virtual, dan lain-lain. Mata kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca dengan berbagai jenis kualitas dan ukuran. Pikiran kita juga terus digempur dengan berbagai pertanyaan atau bahkan kecemasan terkait dengan ancaman dan bahaya kesehatan yang mengintai. Juga ancaman terhadap kondisi finansial karena resesi. Lalu, bagaimana kita merespon dan menjawab situasi yang serba menantang seperti sekarang ini? Bagaimana batin kaum bapa yang menjawab panggilan dan pengutusan? Mata batin yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata batin yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana wujud dan implementasinya? Jujur saja, terkadang kita dapat merasa letih, jenuh, dan tak berdaya. Namun demikian, firman Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman Tuhan ibarat vitamin bagi mata batin kita. Untuk itu, kita diingatkan akan pentingnya mendapatkan asupan firman Tuhan. Komunitas Baca Alkitab KBA merupakan salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata batin kita. Dalam komunitas Baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoax yang berseliweran hadir di gadget dalam genggaman kita. Dalam komunitas Baca Alkitab, kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari kelelahan batin. Dalam KBA, kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan,
sehingga kita siap membagikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam KBA, kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu lalu, kita hampir yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Namun kini, pandemi seperti labirin yang tiada ujungnya. Sedangkan di hadapan kita, seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kita dengan lirih bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Oleh sebab itu, marilah kita terus tingkatkan frekuensi doa dan perenungan firman Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita saat ini dan di misteri masa depan yang akan datang. Teruslah berdoa dan mengandalkan Tuhan agar anugerahnya mendatangkan segala yang baik atas kehidupan kita dan seluruh umat manusia serta seluruh ciptaannya. Jangan berikan diri kita dikuasai oleh ketakutan berlebihan. Kita harus berjalan maju walau di depan penuh kabut. Majulah walau setapak demi setapak, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita juga terus bersaksi dan beraksi dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Berdiakonia untuk menjangkau, menguatkan mereka yang lemah, membantu dan memberdayakan mereka yang tersingkirkan dan menderita, agar kehidupan kita yang diberkati Tuhan ini terus menjadi saluran berkat-Nya terhadap sesama. Dengan demikian, hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewartakan damai sejahtera dan kabar baik di tengah dunia yang resah dan gelap. Sebab Tuhan yang setia itu selalu hadir, menolong dan memampukan kita semua. Meski dunia ini akan terus berubah sesuai perkembangan zamannya, dan generasi demi generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Injil Tuhan adalah kabar baik sepanjang masa yang harus kita wariskan kepada anak cucu melalui kebiasaan membaca Alkitab setiap hari dan melalui praktek dalam kehidupan nyata sebagai buah lebat dan manis dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Mari segenap kaum Bapak GPIB, jadilah teladan dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan juga bagi masyarakat. Mari segenap warga GPIB, hadirkanlah karya nyata dalam diakonia yang memberkati dan mentransformasi kehidupan sesama. Salam sehat penuh damai senantiasa. Tetaplah berdoa dan saling mendoakan. Tetaplah menjadi kuat dan saling menguatkan. Tetaplah tenang dan saling menenangkan. Tetaplah melakukan protokol kesehatan dan saling mengingatkan dalam menjaga kesehatan bersama. Ikutilah anjuran-anjuran pemerintah dan tenaga medis dan dukung kegiatan vaksinasi demi terwujudnya keluarga, gereja, masyarakat dan bangsa yang kuat, sehat dan sejahtera. Dirgahayu Yayasan Diakonia GPIB, melayani bukan dilayani. Dirgahayu Pancabindu Persekutuan Kaum Bapak GPIB. PKB GPIB tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode ke-20 GPIB. Ketua Umum
Pendeta Paulus Kariso Rumambi. Ketua 1, Pendeta Martin Lewa Kabesi. Ketua 2, Pendeta Melkisedek Puimera. Ketua 3, Pendeta Mauren Susan Rumeser Thomas. Ketua 4, Penatua Andri P.H. Nelwan. Ketua 5, Penatua Mangare Pangiribuan almarhum. Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Marlen Joseph. Sekretaris 1, Pendeta Eli D. Pitoy Debel. Sekretaris 2, Penatua Sheila Aryani Lumampau Salomo. Bendahara Penatua Roni Hawayong. Bendahara 1, Penatua Edi Maulana Soindon. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Amanat pengutusan, mari meminta dengan menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh. Carilah kehendaknya, disertai ketaatan, dan ketuklah hati Allah. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun hidupnya tak seperti, berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Yang benar adanya amin. Amin, amin. Yang benar adanya